Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Randy Cahyo Saputro, CGP Angkatan 5, Kabupaten Kutai Timur, yang bertugas di SMK Negeri 2 Bengalon. Izinkan saya memaparkan budaya positif yang ada di sekolah kami. Silahkan menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita ada di sini dalam rangka pemimbasan yang akan dilakukan Bapak Randy Cahyo Saputro dalam rangka program dari calon guru penggerak. Dalam hal ini saya bacakan dulu beberapa proses yang akan kita lalui untuk sampai nanti ke akhir dari acara kita. Yang pertama kita akan nanti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua nanti kita berdoa. Terus yang ketiga ada nanti sambutan dari ibu kepala sekolah. Dan yang berikutnya adalah pemaparan dari calon guru penggerak. Dan yang terakhir adalah sesi diskusi. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Sandra. Silakan Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
pembahasan dari kepala sekolah. Silakan Ibu. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pemimbasan oleh calon guru penggerak kita kepada guru-guru yang ada di SMK Negeri 2 Mengalun ini. Pada kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah memberi dukungan penuh kepada Bapak Eni sebagai calon guru penggerak di sekolah kita ini. Begitu juga saya juga berharap sebagai kepala sekolah di sini, mudah-mudahan kedepannya sekolah kita bisa kedepannya juga menjadi sekolah penggerak ya. Jadi dengan adanya pembahasan ini, saya harap guru-guru yang lain bisa mengikuti juga nantinya setelah ada perekrutan guru penggerak lagi ya. Jadi mungkin bisa mengambil contoh nanti ke depannya dari guru penggerak kita nanti yang kalau misalnya guru penggerak kita ini sudah lulus dari kegiatan ini. Mudah-mudahan yang lainnya segera menyusul. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian. Marilah kita sampai pada acara intinya, yaitu pemaparan dari hal yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak tentang budaya positif yang sudah dijalankan ataupun sudah dipaparkan kepada anak-anak, dan itu dilaksanakan oleh anak-anak dan menjadi diharapkan menjadi kebiasaan, dan kurang lebihnya akan lebih lanjut dijelaskan atau dipaparkan oleh Bapak Edi selaku calon guru penggerak. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 2 Mengalun yang mendukung dan mensupport kegiatan pengimbasan calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kutai Timur, kebetulan bertempat di SMK Negeri 2 Mengalun. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan pengimbasan koneksi atau budaya positif pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga bisa berkumpul dalam rangka menimba ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, mohon izin perkenankan pada hari ini kita di sini akan melaksanakan kegiatan pengimbasan, di mana niat atau tujuan saya yang pertama adalah untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai CGP Angkatan 5. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi diri sehingga bisa berdampak tentunya bagi pribadi dan umumnya kepada rekan-rekan yang lainnya. Baik, mohon izin berdiri Bapak Ibu. Sebagai pembuka, saya selalu bersama rekan-rekan selalu menyapa guru-guru hebat di sini ya, untuk salam dan bahagia, karena
koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Ini saya perkenalkan dulu pada tema hari ini, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif ini sudah ada dan tertanam. Yang kita lakukan bukan hanya saya sebagai calon guru penggerak, pasti Bapak Ibu guru hebat di sini memiliki budaya positif yang sudah dan sering kita ulang-ulang. Jadi yang kita lakukan di sini bukan perubahan, bukan juga pembaruan, tetapi tanpa sadar dan disadari kita sudah melakukan budaya positif itu di rumah ataupun di sekolah kita. Ya, Bapak Ibu, izinkan perkenalkan saya selaku CGP Angkatan 4 di sini bersama 40 rekan yang lainnya di Kabupaten Kutai Timur. Memperkenalkan ada kami berkolaborasi dengan Bapak Syamsir. Bapak Syamsir ini sebagai fasilitator, tidak pernah bertemu dengan saya secara nyata, tapi selalu hadir di dunia maya. Bapak Syamsir ini fasilitator yang ditunjuk oleh kementerian untuk membersamai dan mendampingi guru penggerak, yaitu kebetulan di SMK Negeri 2 Bengalon. Bapak Syamsir profilnya adalah berasal dari Polaka, Sulawesi Tenggara, jadi jauh di ujung Sulawesi, menjadi fasilitator. Kemudian Ibu Nurjana, mungkin Bapak Ibu sudah tahu karena pernah berkunjung sekali ke sekolah kita dalam rangka pendampingan hidup. Nah, ini profil Ibu Nurjana, kepala TK di Bengalon, tapi infonya sekarang sudah ke Sangatta karena ada perolehan. Kemudian CGP sendiri, yaitu kebetulan saya yang mengikuti proses pendidikan ini selama kurang lebih nanti 6 bulan Bapak Ibu. Kalau CGP sebelumnya 9 bulan Bapak Ibu, kalau di CGP Angkatan 4 ini 6 bulan. Tetapi banyak sekali materi yang dipres akselerasi, ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Kemudian selanjutnya yaitu yang saya akan paparkan, yaitu tentang bagaimana keterkaitan antar materi yang ada di LMS, yaitu modul 1.1, modul 1.2, 1.3 dan 1.4 ya. Jadi konsep pada pertemuan kali ini yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 2-nya nilai dan peran guru penggerak, 3 visi guru penggerak, dan 4 budaya positif. Next. Baik, tujuan akhirnya dari pengimbasan ini berdampak pada murid, ya, dari filosofi, nilai, koneksi, visi guru penggerak mencetak budaya positif yang sudah ada dan berkelanjutan. Baik, kita masuk ke sesi pertama Bapak Ibu, filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, kita sudah sangat mengenal filosofi atau semboyan, ya, Imam Sarsi Tulaga, Imam Mangunkarsa, Bumuri Handayani, ya, itu filosofi semboyan dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu sekalian. Nah, perkenalkan kita mengutip ada 3 kutipan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara selaku Menteri Pendidikan pertama Indonesia, dan pemikirannya disadur oleh para negara-negara yang memiliki sistem pendidikannya yang unggul dibanding negara-negara yang berkembang. Bahkan di Finlandia menyadur pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai alam dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, petikan kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak tersebut. Yang ketiga, petikannya guru ibarat petani, ya. Sekolah ibarat lahan tanah, murid ibarat seni.
petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Nah, Bapak Ibu, menarik tadi yang petani, mohon nah, guru ibarat petani, Bapak Ibu. Jadi kita hanya menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Praktiknya yang kita lakukan banyak kita tanpa sadar dan disadari mau mencoba untuk merubah dan membentuk karakter anak tersebut. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara punya koneksi guru ibarat petani. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun dan merawatnya. Ya, ini yang harus kita masukkan ke dalam paradigma dan filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam proses pembelajaran hari-hari. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai disamakan benih satu dengan benih yang lain yang karena mereka seyogyanya berbeda-beda. Ya, kemudian selanjutnya ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik bermasyarakat maupun berbudaya. Yang kedua, dasar-dasarnya menjadi 3, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya hari berganti, musim berubah. Kemarin kita masih belum mengenal namanya Android, tapi sekarang semuanya sistem Android. Luar biasa pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran di masa era pandemi kemarin. Ya, maka menimbulkan efek lost learning atau kesongan dalam pembelajaran, sehingga anak-anak yang sudah mulai kembali banyak hal yang harus kita rawat dan kita tumbuhkan seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, budi pekerti, ya, yaitu bagaimana akhlak, ya, dari perilaku anak kita, mentoring dan taman siswa sebagai tempat wadah yang menyenangkan anak-anak senang di sekolah dan bersenang-senang di sekolah. Jangan sampai ada anak datang ke sekolah karena terpaksa, ya, tapi harus filosofinya senang ke sekolah dan bersenang-senang di sekolah. Selanjutnya, izin Bapak Ibu, ini nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Jadi apapun kegiatan kita di sekolah harus berpihak pada murid. Jadi studi centernya, pokok daripada sekolahan ini ya murid, yang diinginkan oleh kementerian dalam program calon guru penggerak ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kedua, mandiri, ya, artinya bisa bertanggung jawab oleh proses dan hasil belajarnya dari anak itu sendiri. Maka ada anak yang tidak sering masuk, ya. Kemudian bagaimana dia harus mengetahui prosesnya. Hasilnya pasti, ya, kita di sini punya otonomi sekolah. Nah, ketika ada anak yang sering tidak masuk, maka ya jelas masuk ke budi pekerti yang kurang, ya. Gitu. Nah, bagaimana para wali kelas khususnya, nah, ini saya dorong untuk lebih bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya ketika ada kendala, ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang 3, reflektif, ya. Kemudian keempat, kolaboratif, dan 5, inovatif. Baik, ini reflektif, bagaimana kita mempunyai inisiatif, misalnya ada rotan akar pun jadi, ya. Jadi misalnya dalam proses pembelajaran memang sarana prasarana itu Bapak Ibu tidak akan ada habisnya. Bukan sekolah yang sudah standar A saja itu pasti tidak ada habisnya, ada saja. Nah, disinilah dimasuk reflektif. Misal tidak ada perangkat pembelajaran yang disediakan, maka kita harus bisa inisiatif, bergerak dan menggerakkan diri sendiri mulai dari diri. Kemudian kolaboratif Bapak Ibu seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya, mungkin kita jarang melakukan diskusi atau kolaboratif yang sifatnya universal, umum, ya, karena kemarin masuk masa pandemi dan MGMP pasti Bapak Ibu sekalian di situ sebagai wadah kolaboratif Bapak Ibu, tapi wadah kolaboratif di MGMP kurang maksimal, ya, kurang maksimal.
Jadi nanti harapannya kita bisa membuat komunitas praktisi, dan itu sudah kita lakukan di dalam sekolah dengan membuat grup SMK, grup dan lain sebagainya, ya, wali kelas dan sebagainya. Nah, inovatif ini adalah bagaimana ya, bukan ranah kognitif, ya. Jadi bukan unggul-unggulan, wah guru ini A unggul, guru ini B unggul, tidak. Semua bapak ibu guru di sini hebat, ya. Semua bapak ibu guru di sini hebat. Jadi bukan lagi untuk mengetes atau menguji kognitif dari bapak ibu guru, tetapi bagaimana bapak ibu guru bisa berinovasi, ya. Saya termasuk juga orang yang tadinya malas atau kurang antusias cuma untuk mengotak-atik IT, ya. Tapi karena saya ikut guru bergerak, ada dorongan, ada panggilan, ya, sehingga dari saya tidak tahu, tidak bisa, akhirnya dari yang tidak terbiasa jadi terbiasa. Tiap malam melihat Canva, melihat Capcut, ya, penggunaan seperti itu, yang tadinya saya melihat saja, mungkin ya ada ibu yang lain itu kok ada saya di sini, saya nggak pernah jadi susah ya, jadi aktor itu susah, di depan video itu susahnya minta ampun, ya. Ketek berapa kali ulang, itu pengalaman pribadi saya. Jadi sehingga bukan menjadi beban bagi kita, tapi menjadi tantangan ke depan bagaimana kita bisa merubah perilaku atau kebiasaan yang belum tahu, belum bisa dan belum terbiasa untuk bisa terbiasa. Ketika terbiasa maka timbullah budaya. Nah, budaya barunya ini seperti kita nanti akan saksikan oleh Ibu. Kemudian peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini adalah guru penggerak, karena pasti masuk ke dalam kelas menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini tantangan juga buat saya, kan? Karena apa? Dituntut untuk bisa ya seperti sekarang ini, yang tadinya nggak pernah ada sosialisasi atau pembebasan, tiba-tiba di LMS, berarti ini ada tugas yang harus disampaikan. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi. Jadi kurangnya kolaborasi karena apa? Biasanya kurangnya komunikasi antara misal saya sebagai wakaf siswaan dengan wakaf atau wali kelasnya dan lain sebagainya. Maka yang harus dibagi adalah cara atau strategi komunikasinya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini murid nanti dengan berbagai event-event yang seperti sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, ya, mengikuti perlombaan, ya, seperti maraton, pramuka, OSIS, ya. Jadi wajahnya bukan hanya intrakurikuler tapi ekstrakurikuler. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini menggerakkan komunitas praktisi ini ranahnya nanti di CGP lainnya akan saling memberikan masukan dan tanggapan. Itu peran dari guru penggerak Bapak Ibu. Kelima juga. Kemudian visi. Nah, ini visi ini penting, ya. Visi ini paling penting karena harus saya cocokkan dengan visi sekolah saya. Ketika saya melihat ternyata sudah ada nilai-nilai di dalam visi yang lama di dalam sekolah kita, kemudian saya prakarsai, koneksikan dengan mewujudkan peserta didik yang unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila seperti saat ini kita digaungkan dengan kurikulum Merdeka, tapi kita belum menerapkannya, tapi insya Allah pasti kita akan menuju ke sana, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini tadi sudah visinya saya. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila, ya. Nah, ini apa sih? Saya juga hal yang baru. Umar itu apa sih? KTSP, dari KTSP, K13, kemudian sekarang Umar Kurikulum Merdeka, ya. RPP suruh jadi RPP, suruh sekarang buat modul aja, nggak ada itu RPP. Saya belum menerapkan, Pak. Tapi kita dituntut tugasnya untuk membuat modul supaya apa? Supaya nanti bisa dibebaskan ke teman-teman lain. Ya. Kemudian yang pertama adalah profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua berkebinekaan global.
Yang ketiga, bergotong mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah mencetak ya generasi yang kelima, keenam ini ada di profil pelajar Pancasila. Saya yakin ya Bapak Ibu bekerja di dalam kelas pasti menimbulkan dan menanamkan keenam dimensi beriman, berdoa sebelum kegiatan belajar, sampai bernalar kritis di program literasi bagi anak-anak itu membaca, dan akhirnya kreatif menghasilkan produk ya. Produk-produk yang kita bisa rasakan seperti keripik, seperti minyak goreng ya, yang luar biasa Bapak Ibu hebat yang di sini lakukan ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya. Yang pertama yang lanjut. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya Bapak Ibu trilogi dalam memahami suatu konsep teori itu adalah mengerti yang pertama, yang kedua memahami, dan ketiga mengamalkan. Banyak anak ya yang saya perhatikan dia mengerti, oh iya waktunya ibadah, waktunya sholat. Ketika disuruh sholat ada yang kurang paham. Misalnya waktu harusnya dia 22 rakaat jadi 1 rakaat. Nah ini apa? Dia mengerti bahwasanya sholat adalah perintah agama. Atau yang non muslim ya datang ke sini ya mereka berkumpul. Tetapi pemaknaan pemahaman ini yang harus kita lebih sentuh ke dalam kalbu dari anak tersebut. Dan yang ketiga adalah mengamalkan dalam bentuk misalkan sedekah. Kalau anak-anak sudah tergerak untuk berikan sedekah, maka goalnya guru agama pasti udah alhamdulillah, pasti udah tujuannya tercapai. Dari paham, mengerti, paham, kemudian mengamalkan. Oh, bersedekah itu baik buat diri kita, ya. Dan nanti pemahamannya apa? Supaya kita misalnya masuk surga, ini masuk surga dulu ya. Tapi ketika mengamalkan, maka habis mengamalkan apa? Tuntas gak? Gak terlihat, kan abstrak. Gak ada yang menilai adalah Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini elemen kunci yang pertama, akhlak beragama. Kemudian akhlak pribadi, yaitu sebagai pribadi bagaimana kita melihat akhlak dia dari tutur katanya, dari sikap-sikapnya, ya. Jadi kita bisa melihat dan bisa juga menerawang, ya. Kalau menilai jangan, kita bukan hakim, guru adalah pendidik. Nah, apalagi mendakwa itu urusan dari profesi lain, Kemudian ketiga, akhlak kepada manusia, ini masyarakat, Bapak Ibu. Kemudian 4, akhlak kepada alam sekitar. Apakah anak menjaga kebersihan? Kita bisa terlihat itu di weekend di pagi hari atau pulang, ya, gotong royong. Dan kelima adalah akhlak bernegara, misalnya dia umur 18 atau 17 tahun ke atas, berpartisipasi tidak dalam pemilihan, misalkan di dalam lingkup RT, RW, desa, bahkan sampai ke pemilihan presiden, ya. Kemudian yang kedua, kebinekaan global, Bapak Ibu. Elemen kunci berkebinekaan global yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya. Ya, kita terlahir berbeda-beda, tapi satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi di sini berkebinekaan global. Ya, artinya semakin majemuk masyarakat kita. Dulu mungkin yang dipertahankan itu, tapi sekarang kan banyak sekali, ya, dari penggunaan IT, konten dan lain sebagainya. Ya. Kedua, kemampuan komunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama. Nah ini penting Bapak Ibu. Banyak anak yang pinter, banyak anak yang memiliki komplet hasil misalkan dia habis kuliah komplet, tetapi interaksi dengan orang lain bermasalah. Ya, kurang, ST, kehidupan efektif sehari-harinya terganggu. Maka sayang, ya. Contoh ada produk kita ya sudah bagus, bahkan di universitas ternama atau negeri di Kalimantan Timur lulusannya komplit, tapi ketika lulus ya karena kurangnya komunikasi, maka dia kerjanya mohon maaf outputnya masih setara SMA, SMK gitu. Nah ini kemampuan kita harus kembangkan komunikasi dengan cara apa? Nah, misalnya sudah seperti biasa namanya presentasi ya, jadi fokusnya ke anak-anak luar biasa Bapak Ibu.
Ibu pasti sudah lakukan. Dan yang ketiga, refleksi Bapak Ibu. Refleksi adalah introspeksi diri dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Misalnya ada, saya tanya pengalaman kebinekaan yang mereka lakukan, Pak, saya sering dirundung sama teman-teman saya, bahkan tanpa sadar dan disadari pun kadang-kadang gurunya juga melakukan perundungan atau verbal itu, ya. Dan termasuk saya juga mungkin dulu saya sering melakukan tersebut, ya. Tapi karena saya belajar modul daripada guru penggerak ini, maka saya akhirnya mengetahui, ya, ternyata harus ada yang berubah, ya. Karena kalau tidak belajar maka kita kurang siap, seperti di Hajar Jawa Barat sampaikan, harus ada persediaan. Next, ketiga gotong royong Bapak Ibu, ya. Jadi elemennya kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Kalau kita sudah berkolaborasi, pasti kita komunikasi, ya. Ketika ada komunikasi, pasti kita ada kepedulian. Misalnya ada kunci daripada Bapak Ibu yang hilang, atau ada sanak famili yang sakit atau meninggal, bentuk kepedulian kita aturkan, kita sampaikan ke dalam forum yang umum. Kemudian berbagi, ini penting, ya. Bagaimana kita menanamkan berbagi. Yang keempat Bapak Ibu, mandiri, yaitu elemen kunci dari sikap mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, ya. Saya berulang kali selaku di sini kesiswaan, ketika ada anak masalah, saya panggil. Ketika saya panggil, saya buat kesepakatan, saya buat keyakinan. Iya, kamu temukan nanti segitiga reduksi, iya. Tetapi setelah itu masih ada yang melanggar. Nah, apakah saya kesel, jengkel banget, ya? Tapi kok masih diulangi? Yaitu kembali ke filosofi tadi, bahwasanya kita tidak boleh memaksakan apa yang menurut kita baik, karena belum tentu menurut anak tersebut dia mau. Jadi kembali kita di sini ibaratkan petani, kita hanya merawat dan menuntunnya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, regulasi diri. Nah, regulasi diri yaitu aktualisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, bernalar kritis. Nah, elemen kunci bernalar kritis ini memperoleh dan memproses informasi. Nah, kadang ada anak yang menyampaikan informasi itu banyak yang jadi kolektor alasan dan dibuat-buat, ya, pribadi yang menjadi kolektor alasan. Disuruh ini ada saja, wah disuruh itu, tapi kan ada yang nggak usah disuruh, Pak, apa yang saya harus lakukan? Nah itu, kalau sudah seperti itu maka dekati dan buat circle sebagai satu frekuensi untuk mengembangkan potensi. Saya yakin anak yang tadinya tidak mau tergerak, ketika melihat keasikan dengan guru yang satu frekuensi dengan murid tersebut, lama-lama pasti dia bakal mengamati dan akhirnya tergerak. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, ya. Dari cara berbicara, dari perilaku kita bisa melihat anak yang menggunakan topeng sama anak yang tulus, itu kelihatan, ya. Kamu itu, nah seperti saling menodong, ya. Itu biasanya kalau di depan guru baik gitu, ya. Tapi ketika aku lain lagi, itu masuk ke analisis penalaran. Yang keempat, refleksi, pemikiran dan proses berpikir Bapak Ibu. Nah ini banyak karena harus kekosongan pembelajaran, maka refleksi pemikiran dan proses berpikir anak yang sekarang ini memang menjadi PR kita bersama dan harus kita cari bersama solusinya. Kelima adalah yang paling penting, mengambil keputusan Bapak Ibu sekarang. Ini outputnya adalah nanti mereka memilih jalan yang harus mereka pilih dan harus konsisten dengan apa yang mereka pilih. Itu susahnya luar biasa Bapak Ibu, ya. Bagi kita atau bagi kami juga di sini sebagai pendidik, ketika sudah mengambil keputusan seperti contoh misalnya ada kasus A, udah dikeluarkan karena berbagai macam tindak kesalahan dan pelanggaran. Tetapi bapaknya ketua suku adat, bapaknya ketua LMS atau LSM, LSM, datang bawa barang yang tadinya sudah dikeluarkan, dia menodong, anak saya harus di sini, anak saya harus masuk di sini. Yang tadinya sudah kita A, keputusan kita A, maka bisa berubah. Yang tadinya manis bisa berubah pahit Bapak Ibu sekalian. Dan itu apakah sudah pernah terjadi di sini? Ya, mudah-mudahan dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa mengambil pelajaran Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi
filosofi Ki Hajar Dewantara sekilas pandang mudah-mudahan itu bisa masuk di dalam pikiran dan kita amalkan sebagai pemikiran yang luar biasa dari Bapak Pendidikan kita. Selanjutnya budaya positif Bapak Ibu sekalian. Lanjut, ini ada perubahan paradigma Bapak Ibu sekalian, yaitu paradigma respon tentang dunia dan kontrol tentang dunia. Realitas daripada tentang dunia, kebutuhan kita sama, ada pangan papan, ya. Tapi kontrol tentang dunia, kebutuhan kita berbeda-beda, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sandang pangan papan kita sama, tapi ternyata kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Saya coba tanyakan anak-anak, gerakan apa ini? Kita bawa buku literasi. Nah, ini saya ingin menyeimbangkan supaya ada gerakan literasi dan ada gerakan numerisasi. Maka gerakan yang literasi sekarang masih berlanjut, ya, tetapi numerisasinya ada di untuk menabung, Bapak Ibu. Jadi supaya dia bisa hitung-hitungan bagaimana dia nanti membuat suatu keputusan yang, oh kalau tabungan saya banyak, maka saya bisa membantu meringankan orang tua dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, respon tentang dunia. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, itu respon tentang dunia. Tetapi kontrol tentang dunianya, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi apa yang menurut kita baik, maka belum tentu orang lain akan setuju. Jadi kita harus melihat dari kedua sisi, Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka kontrol dunianya adalah semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Baik buruknya apa yang dilakukan oleh peserta didik kita pasti memiliki tujuan. Ada yang cari perhatian, ada yang memang di situ memang background latar belakang seperti itu, ada tujuannya. Ya. Di dalam respon tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, contohnya misalnya ada pribadi yang harus misalnya dipanggil dulu, anak-anak dulu, ayo semuanya. Kalau pribadi yang dipanggil, maka bisa jadi yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran pasti bisa jadi tidak menyenangkan atau bisa menjadi hal yang memaksa. Tetapi pribadi yang terpanggil, ayo anak-anak turun bawa bola misalnya, karena sudah tanpa ada gurunya bola dianggur ke udah terpanggil. Nah, itu yang luar biasa. Jadi itu tentang perubahan paradigma. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Awas loh, yang nanti kalau misalnya kamu ada pemaksaan pada saat bujukan gagal, dan itu sering saya atau rekan yang lain alami. Kontrol dunianya, yaitu kita harus ternyata kolaborasi, ya, bertanya dengan rekan sekolah ini apa ya, karena sering kita ngobrol anak ini si A, itu si B, dan menciptakan pilihan-pilihan baru kepada mereka. Jadi kita bukan sebagai hakim atau sebagai penegak keadilan, tapi kita di sini memberikan pilihan-pilihan seperti ibaratnya seorang petani merawat dan menuntut. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Nah, ini misalnya ikut event lomba. Wah, harus menang. Wah, kalah ini pasti menurunkan semangat. Tetapi di kontrol tentang dunia, model berpikir harus kalah, menang, dua-duanya harus menang, ya. Karena sudah berpartisipasi adalah suatu bentuk kegiatan nyata yang luar biasa. Selanjutnya ada 3 teori motivasi menurut Diane Gosen dalam bukunya Aristotle School Discipline, yaitu manusia melakukan motivasi yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nah yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini yang saya pelajari, yang saya terima dari fasilitator saya Pak Samsir, itu di poin 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau kehukuman, itu biasanya anak-anak akan merasa takut, tapi bukan segan atau apa, karena rasa takut. Jadi ketika ada rasa takut yang dimunculkan, maka menimbulkan ketidaknyamanan menurut motivasi ujian dosen. Yang kedua, ayo mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ayo kamu ikut ini, nanti dapatnya ini. Nah ternyata itu juga menurut dosen masih belum sempurna. Yang sempurna adalah poin ketiga, yaitu mereka menjadi orang yang memang betul-betul mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya Bapak Ibu, mereka percaya habis lulus dari SMK Pertanian bisa menjadi seorang mekanik, tidak apa-apa, nggak ada salahnya. Ya, mereka percaya habis dari lulus SMK Pertanian mereka menjadi seorang dokter. Nah, itu kita tugasnya jangan langsung nggak mungkin itu, ya, karena harus mereka percaya dengan nilai-nilai apa yang mereka percaya, Bapak Ibu. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah ini wali kelas mobil khusus untuk dijalankan dan mudah-mudahan ini menjadi prakarsa perubahan yang baik, dan saya lihat sudah ada mulai ya dari kelas 12B ya sudah menempel keyakinan atau kesepakatan kelas ya sudah mulai muncul. Nah itu luar biasa kolaborasi dari wali kelas terhadap muridnya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh mengarahkan kamu harus A, harus B, tidak. Tapi lebih abstrak mereka sendiri ketika melihat. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan umum. Yang ketiga, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif ya. Jadi ketika ditanya, ayo utarakan keyakinan kelas kamu. Nah, nanti ada videonya Bapak Ibu ya. Kemudian anak-anak, Pak, saya ingin kalau jam akhir itu Pak ngantuk, misalkan kayak gitu, boleh makan dong Pak. Nah, itu keyakinan kelas kalian. Apakah boleh atau tidak itu tergantung dari kesepakatan yang dibuat oleh guru, mapel tersebut dan anak-anak, ya. Dan yang lain sebagainya, misalkan yang positif. Jadi biasakan saya buat, Pak, sebelum melakukan pendapat atau menyampaikan pendapat, angkat tangan Pak. Oke, baik, bagus sekali. Kemudian selanjutnya Pak, ada yang bilang Pak harus bersemangat dan proaktif. Nah, jadi ketika kesepakatan itu dibuat Bapak Ibu, bukan kita yang memaksa anak, tetapi ingat kesepakatan kelasnya loh. Nah, kalau akan di dalam kelas gimana? Ada namanya konsekuensi, ya. Kalau konsekuensi bedanya dengan hukuman apa? Nah, kalau hukuman bersifat dia memvonis, ya. Tetapi kalau konsekuensi, bagaimana mereka mengetahui kesalahan dia, kemudian mereka juga yang mencari solusi dari kesalahan tersebut. Susah nggak Bu? Sangat susah bagi anak-anak ya, masih belum bisa konsisten. Tapi apakah itu kita tidak perlu coba? Kita harus coba karena itu adalah yang diinginkan oleh kurikulum atau filosofi Ki Hajar Dewantara yang terbaru yang belum kita terapkan di sekolah kita begitu saja. Kemudian semua warga kelas ikut berpartisipasi ya. Jadi semuanya, jadi ada anak yang misalnya idem dari membuat itu saya kasih kertas tulis apa kesepakatannya, yang darinya tidak mau bergerak, tidak mau berbicara, diem aja. Akhirnya dia menuliskan. Kadang anak ada yang kesulitan melakukan public speaking, tapi ada anak yang ternyata diam-diam menuliskan pemikirannya di dalam buku tulisan, ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketujuh bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kesepakatan kelas sudah dibuat, bukan habis dibuat sudah permanen, tapi harus ditinjau. Kira-kira ini cocok nggak? Kalau tidak cocok berarti dilepas kemudian ditempel kembali. Selanjutnya, nah ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya, kadang ya saya juga
minjam pulpen, tapi minjamnya permanen, nggak dikembalikan. Nah, itu terjadi pada anak-anak zaman sekarang dan guru ya, bahkan gurunya pun sering begitu ya. Nah, ini kita harus contoh keyakinan ini ya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan oleh guru. Jadi kalau yang tidak menyelesaikan kerjaan, ada dapat namanya konsekuensi. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, kadang anak-anak kalau sudah disuruh buat kelompok, membuat kelompok yang sesuai dengan satu frekuensinya. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi dia harus majemuk ya. Jadi harus universal, kemudian meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima ya di dalam suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sekalian. Ada 4 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita peroleh dari keluarga kita. Itu adalah sebuah sekolah atau madrasah pertama yang menimbulkan kasih sayang dan rasa diterima oleh kedua orang tua kita ya. Selanjutnya yaitu penguasaan ya, penguasaan konten materi, kesenangan dan kebebasan Bapak Ibu sekalian. Jadi kebutuhan dasar manusia ini yang 4 ini menurut pemikiran dari Yadawantara tadi, filosofinya yaitu ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan, atau bisa dibilang merdeka ya. Kebebasan bukan berarti merdeka untuk tidak belajar, bukan, tapi filosofinya merdeka, kebebasannya harus terkontrol Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu ada posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada yang pertama penghukum ya. Biasanya ini sering saya lakukan sebagai penghukum ya. Ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot ya, kemudian ada menghadik kata-kata. Kamu ini. Nah, itu ternyata posisi kontrol yang dulu sebelum saya mulai dari modul ini adalah saya sebagai penghukum ya. Coba nih, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Nah, kadang-kadang itu pernyataan yang dilakukan oleh tanpa sadar kita lakukan. Ya. Saya sering ya selaku siswaan dan lain sebagainya ya. Kemudian tanyakan kepada diri Anda, ini refleksi. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, ini akibatnya kemungkinan murid menjadi pendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru menggores kendaraan tersebut dengan paku atau ada kotoran atau peludai. Nah, itu bisa jadi akibatnya tersebut ya. Jadi posisi kontrol hukum ini. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua Bapak Ibu, membuat orang lain merasa bersalah. Saya juga sering melakukan ini sebelum mengenal modul tersebut ya. Nada suaranya memelas, halus, sedih, tadi melotot. Kemudian merapat pada anak. Contoh nih, Nak atau Adi, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji sama ibu tidak terlambat lagi, tapi kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Kamu gak kasihan sama ibumu, Kak? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini, coba Bapak Ibu? Ternyata akibatnya murid akan merasa bersalah. Nah, setelah bersalah mengecewakan Bapak Ibu gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum. Kenapa? Karena emosi yang akan tertanam pada anak tersebut akan membekas Bapak Ibu ya, dan bisa menumpahkan amarahnya dengan cara negatif ya. Contohnya bisa amarahnya meletus-letus dengan menyakiti diri sendiri ya, atau bahkan orang lain karena dia merasa gagal sudah mengecewakan Bapak itu. Jadi jangan ada bahasa kecewa, kamu mengecewa Bapak kecewa. Nah,
Ternyata saya dulu sering seperti itu. Setelah mengenal modul ini, saya ada merasa perubahan. Nah, saya mulai memperbaiki tersebut, refleksi. Kemudian yang ketiga, nah posisi kontrol sebagai teman. Wah, nadanya ramah, halo, gitu. Akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya dan senyum, ya. Ini contohnya ada percakapan skenario, Adi, ayolah, gimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji sama bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sampai ketawa ringan, hehehe, kan? Ya sudah, tidak apa-apa, dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sudah ngambil senyum-senyum. Nah, ini cengengesan bahasa senyum-senyumnya, bahasa berbalik. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru tersebut? Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru yang berada di posisi kontrol sebagai teman. Tapi termasuk dampak yang positif adalah kita lebih akrab, ya, itu positifnya. Ya. Tetapi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ayo Pak, bisa apa? Nah, bisa Bu, bisa gitu ya. Jadi itu posisi kontrol teman. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah, contohnya, saya tidak mengajar kelas itu loh, dia tidak hormat. Nah, misalnya, jadi dia memposisikan sebagai teman dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain, karena dia merasa, oh, guru ini yang menjadi guru baru favorit saya, karena dia berteman dengan saya. Nah, jadi kurang hormat atau kurang respect, ya. Tetapi ada unsur positifnya. Kemudian selanjutnya, nah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, ada suaranya datar. Adi, tahu Pak kamu jam berapa kita mulai pembelajaran? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit loh. Apa kamu tidak mengerti apa yang harus dilakukan? Nah, baru datang, kamu tahu nggak apa yang kamu harus lakukan? Kesalahan apa? Nah, ini biasanya pemantau, ya. Paham Pak, saya harus siap, paham Pak, tinggal kelas pada jam istirahat nanti akan mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru yang benar, nanti pada saat jam istirahat kamu sudah harus di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi, ya, saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid diberlakukan seperti ini, ya? Bagaimana perasaan ini di modul yang terbaru di RPP atau sekarang modul refleksi perasaan ini nanti muncul di bawah, paling bawah Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi refleksi. Kemudian akibatnya apa? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu. Nah, murid memahami posisi kontrol yang harus kita miliki ternyata menurut saya dan menurut rekan yang lain adalah sebagai salah satunya adalah pemantau. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah, tetapi murid dibuat nyaman, yang kemudian diberikan pemahaman apa yang kira-kira yang harus dilakukan, memberikan pilihan, ya. Akhirnya dia mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang guru. Selanjutnya Bapak Ibu, habis memantau, yaitu posisi kontrol sebagai manajer, ya, manajer, ya, ini manajer tadi mohon kurang ditulis, ya. Kemudian nada suara seorang manajer itu suaranya tulus, bahasa tubuhnya mendekat ke murid, ya. Guru misalnya, percakapan skenario, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.15. Ya, jadi kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini, jadi seorang manajer, posisi kontrol seorang manajer yaitu menanyakan, kira-kira gimana cara memperbaikinya? Nah, si Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak dulu Pak, ya, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, akhirnya ada dikasih pilihan dan dia mengerjakan, bertanya cukup berusaha dengan temannya. Guru baik itu bisa dilakukan, apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hadir sama kamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diberlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak marah, tidak meninggikan suara atau menunjuk-nunjuk, ya, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih, membuat murid bersedabura menempatkan diri sebagai teman murid. Fokusnya kita adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, ya.
fokus kita adalah berpihak pada murid, bukan untuk membagian guru atau orang tua. Murid mengetahui adanya masalah dan perlu pengambilan posisi. Sebagai pemantau, guru akan melihat apa sanksi dari peraturan tersebut. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut dengan bimbingan tentunya guru Bapak Ibu sekalian. Jadi dari ke posisi kontrol tersebut banyak yang saya lakukan dan dari mempelajari ini saya melakukan perubahan. Kemudian ada segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini dilakukan kemarin juga sudah kita tampilkan sekilas. Ada wali kelas yang melakukan segitiga restitusi. Jadi jangan apa-apa dulu langsung ke siswaan, jangan apa-apa dulu langsung ke kepala sekolah, ya. Jadi berkaca pada kurikulum misalnya, kurikulum, kemudian kesiswaan, kemudian apa-apa langsung ke kepala sekolah. Kalau bisa ada masalah sedikit, wali kelas dulu yang menangani, ya. Kenapa? Karena nanti seperti, mohon maaf, kejadian yang waktu lalu ada orang tua yang membawa membawa senjata. Oh, itu dulu bisa kok praktik misalnya di sini, tapi jadi dijadikan bahan senjata buat mereka untuk menyerang. Kita udah keputusannya A, ternyata B, jadi akhirnya itu yang perlu kita sepakati bersama Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kurikulum, udah kepala sekolah, bahwa keputusan itu sudah final Bapak Ibu, ya. Jadi tidak boleh menggugurkan. Jadi yang menanganinya adalah wali kelas terlebih dahulu supaya lebih ada kolaborasi. Nah, kemudian bisa bertanya pada rekan sejawat yang sudah hebat-hebat dan senior-senior, ya, pasti sudah lebih banyak pengalaman dan berkembang Bapak Ibu sekalian. Kemudian segitiga restitusi, ya, ini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini ada nilai-nilai apa yang kalian sepakati dan sebagainya. Intinya dari trilogi ini Bapak Ibu adalah ketika ada anak masalah, kita jangan langsung menyebarkan energi yang negatif, ya. Kenapa? Karena kalau kita menyebarkan energi negatif ke rekan sejawat ataupun murid-murid yang ada di dalam kelas itu, iklim atau atmosfer langsung berubah drastis, Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus stabilkan dulu identitas, panggil anak yang bermasalah, ya. Kemudian kita cari validasi kesalahan kamu itu apa. Oh, ternyata ini. Jadi seperti penegak hukum, ya, ketika ada dua alat bukti baru bisa dijadikan sebagai tersangka, ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini sering saya lakukan karena setelah ini apa yang harus kamu lakukan? Nah, saya mau berubah Bu, saya mau berubah Pak, ya. Jadi saya nggak butuh perjanjian lisan, tapi saya butuh bukti dari perubahan yang kamu lakukan, ya. Jadi ini stabilitas daripada segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ini memvalidasi kesalahan, ya. Guru, kamu tahu kan di sekolah kita punya aturan dilarang memakai aksesoris yang berlebihan, benar kan? Siswa oke. Nah, ini seperti memvalidasi kesalahan. Selanjutnya masih algoritma kesalahan tadi. Tadi yang pertama adalah menstabilkan keadaan, yang kemudian yang kedua memvalidasi kesalahan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini skenario yang tidak usah saya jelaskan, nanti bisa disimak di video setelah ini Bapak Ibu. Kemudian setelah menanyakan keyakinan, posisi kita selanjutnya adalah bagaimana merefleksikan bahwasanya tujuan pembelajaran CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan muridnya di sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah saya lakukan dan direkam oleh teman-teman OSIS untuk melakukan segitiga restitusi dalam memenuhi kewajiban saya menjalankan tugas. Baik, Bapak Ibu, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf, ya, kalau misalnya tadi belum lengkap, belum utuh, ya, apa yang sudah sampaikan. Dan yang saya sampaikan ini bukan dari teori saya, tetapi ini adalah dari pembahasan dari saya belajar, ya, dari modul-modul yang telah saya pelajari dari modul 1
sampai 1.4 Bapak Ibu. Nah, mohon izin Bapak Ibu, ini ada ingin menampilkan mungkin video-video yang sudah saya lakukan di dalam proses pembelajaran di LMS yang gunanya adalah untuk menjalankan tugas dan menjadi budaya yang saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika segitiga restitusi yang terakhir ini coba kita lihat, perhatikan bersama bahwasanya sudah saya lakukan dan ini salah satu contoh ya, mungkin Bapak Ibu pasti sudah sering melakukan ya sebelum memasuki dan lain sebagainya, bagaimana menjaga protokol kesehatan karena sesuai dengan anjuran pemerintah ya, memakai protokol kesehatan, menjaga jarak ya. Nilai apa yang terkandung di dalam sini Bapak Ibu, ini bukan dengan segala kerendahan hati, bukan maksud mengajari atau menggurui, ini adalah mungkin Bapak Ibu lakukan sudah sehari-hari sama seperti saya, tetapi ini adalah bentuk harus diimplementasikan ya. Jadi misal kita membuka nomor resepsi ada ya, kemudian jargon ya masing-masing langsung disingkat saja. Nah ini skenario-nya Bapak Ibu, ada anak yang bermasalah. Nah jadi ada anak yang bermasalah, dia memakai aksesoris yang berlebihan ya, jadi segala sesuatu yang berlebihan, sudah ada keyakinan sekolah dan dia melanggar. Kebetulan modelnya ini bukan yang sering melakukan, tapi karena memang skenario dari cerita tersebut berbeda. Ini yang saya panggil. Jadi menjadi aktor itu luar biasa sulit ya Bapak sekalian. Nah, saya melihat sendiri yang lucu. Saya sebesar itu. Suara. Kamu tahu kan di sekolah kita punya aturan atau tertib ya, memakai aksesoris yang berlebihan, kira-kira melanggar aturan atau tidak? Tadi benar ya. Oke. Jadi siswa dilarang memakai aksesoris yang berlebihan ya. Bapak di sini bukan saya salahkan, tetapi apa yang kamu kenakan itu sudah melanggar protokol sekolah, ya kan? Coba lihat apa yang kamu kenakan pada hari ini. Bilang dan ya. Nah, kenapa ini juga demi keselamatan diri kamu, ya kan? Supaya pembelajarannya aman, nyaman dan menyenangkan. Itu artinya. Masih punya alasan kenapa memakai perhiasan yang mencolok di badannya. Kira-kira alasan ini memakai aksesoris itu apa ya? Saya memakai aksesoris itu agar terlihat menarik. Ya, harusnya berdiri Bapak Ibu. Tugasnya ini
ini udah bagian dari keyakinan Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, ini mohon izin ya, kalau memang mengikuti guru penggerak ini kita harus familiar dengan menjadi aktor, dan itu menurut saya pribadi susah banget ya di depan kamera itu, apalagi guru saya tidak fotogenik ini setengah mati ya. Jadi kalau dikomentari sama anak tuh diet pak, nah ini bahan candaan kan. Jadi memang ya tuntutannya seperti itu Bapak Ibu ya, tuntutannya seperti itu. Nah kemudian setelah melakukan segitiga restitusi tersebut, ini ada salah satu contoh kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas ya, dibuat sebagai artikel ya, kemudian ini dipublis di laman budaya positif CGP Kata 5 kesepakatan kelas. Nah ini berbagai macam artikel ya. Ini ada video yang sedikit ya, sebentar saja, yang menggambarkan tentang keyakinan kelas ini. Nah, ini contoh nih, saya melihat diri saya dan Bu Desi juga melihat ini sebagai kok aneh dulu ya. Nah, misalnya kayak gini. Ternyata jadi model itu susah. Tugas di SMK Negeri Baru. Ini kan saya mendapatkan budaya positif yang ada di sekolah kami. Silakan. Nah ini nanti Bapak Ibu kalau ikut guru gerak harus siap untuk tampil, kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan. Ya mohon izin Bapak Ibu, mungkin sering Bapak Ibu juga buat anak-anak, tapi nanti kedepannya bahwa tugasnya banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat video yang berpihak pada murid, kemudian sebagai peran guru penggerak yaitu menuntun dan merawat. Bisa ibaratkan filosofi tadi, ibaratkan kita ini adalah seorang petani Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut mungkin semi formal ini ya, karena pengimbasan ini gunanya nanti sekilas pandang kira-kira ternyata dalam program ini adalah berbagai kegiatan itu kita harus tahu dan kira-kira kalau mau ikut seperti itu, seperti ini ya. Dan mohon izin untuk menyampaikan amanat ya daripada apa yang sudah dilakukan di program ini. Pengimbasan kalau misalnya Bapak Ibu untuk PPG berbeda dengan guru penggerak CGP. Tapi bisa jadi program CGP ini bisa jadi juga akan diwariskan dan dijadikan sebuah paten ya, bisa jadi ya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena PPG adalah profesi program keprofesian ya, di mana program keprofesian menjadi guru profesional tujuannya adalah kesejahteraan ya. Kita ikut itu tentu kita tidak menapik Bapak Ibu bahwasanya kita ikut PPG supaya ada cuan, bukan cuan tapi kesejahteraan bahasa halusnya, kesejahteraan. Tetapi kalau yang CGP ini program kepemimpinan. Nah, jadi bedanya kalau profesi PPG, kalau CGP ini program kepemimpinan. Nah, memang program kepemimpinan ini berbeda dengan PPG. Kalau ini produknya masih baru Bapak Ibu, masih dalam uji coba, tapi ada teman yang menyatakan bahwasanya bisa jadi ini syarat juga kalau tadi ada SIM sebagai pengajar ya, tetapi ini CGP bisa jadi SNK ya, yang harus dimiliki oleh sekolah sebagai mobil atau motor penggerak. Jadi ini gunanya untuk bisa jadi mutu kualitas daripada sekolah itu kalau CGP-nya banyak maka semakin legal dan semakin mahal ya. Jadi bantuan dari pusat bisa jadi nanti kita lancar ya, aliran dana misalnya, aliran apa kita nggak tahu ya betul-betul. Tetapi teman menyatakan seperti itu. Jadi dari ketika ada misalnya mobilnya satu,
tapi karena banyak SDM-nya yang punya SIM, punya STNK, jadi mobil itu digunakan bersama, maka bensinnya akan lancar yang akan diberikan oleh kementerian ataupun lain sebagainya. Itu pesan dan amanat dari kementerian lain. Baik, mohon izin Bapak Ibu yang telah berada hati, saya ingin sudah menyampaikan apa yang harus saya laksanakan, dan niatnya di sini saya sebagai pembelajar sama seperti Bapak Ibu, ya. Singkatnya mungkin saya kembalikan ke moderator sebagai moderator. Luar biasa atas pemaparan yang disampaikan dari calon guru penggerak kita, dan telah disampaikan tadi pada mulanya bahwasanya orientasi dari calon guru penggerak ini adalah orientasinya kepada siswa. Bagaimana semangat yang sebenarnya sama-sama telah kita miliki dan pada saat ini menjadi bagian dari program yang dikerjakan oleh Bapak Randy, telah dilaksanakan beberapa, dan ini sebenarnya berhubungan dengan pembiasaan yang akan dilakukan di sekolah kita. Itu adalah target awal dari program yang sedang dijalankan oleh Bapak Randy. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi diskusi Bapak Ibu. Mungkin untuk di awal ini kita beri sesi diskusinya 3 ya. 3 di awal dulu, mungkin dicatat terlebih dahulu untuk kita bisa berdiskusi terkait dengan program yang sedang dijalankan oleh Bapak Randy. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Ya, baik, mohon izin Bapak Ibu. Jadi kita yang berada di sini semua adalah narasumber. Jadi mungkin kita di sini diskusinya dalam bentuk ketika ada problem yang berkaitan dengan kaitan materi filosofi, nilai peran, dan visi guru penggerak, budaya positif. Nah, kira-kira di sini bagaimana kita selaku guru, ya, sebagai pembelajar, ya, sepanjang hayat kita di sini diskusi saja. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti tidak harus saya yang menjawab Bapak Ibu. Jadi bisa jadi yang lain memberikan tanggapan. Nah, kalau acuannya nanti pertanyaan tersebut ada di modul tersebut. Tapi insya Allah kalau terkait dengan materi, maka insya Allah nanti saya jawab dan bisa juga diberikan tanggapan, ya, kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi dipersilakan untuk Bapak Ibu untuk memberikan mungkin 1-2 tanggapan, ya, untuk mengakhiri sesi kali ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Maju. Di situ aja dah. Sudah angkat tangan ya? Menarik sekali ya keterkaitan antar materi. Nah, saya tertarik ini terkait modul 1.1 filosofi pemikiran belajar Dewan dan peran guru penggerak. Kira-kira saya pengen tahu contoh konkret dari keterkaitan filosofi ini dengan peran guru penggerak di sekolah. Kita sebagai guru, apalagi kita ini belum ikut guru penggerak kan, jadi pengen lihat, pengen tahu contoh konkretnya keterkaitan modul 1.1 dengan modul 1.2. Mungkin Pak Randy atau guru-guru di sini yang sudah paham atau mungkin pernah menerapkannya bisa memberikan contohnya ke kami di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu dari sudut kiri. Agar tidak terlalu nanti tentang ada yang mau tanya di sini sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kepada kami. Jadi saya di sini sebagai wali kelas. Saya sempat disampaikan
siswa yang bisa diberikan semacam penilaian yang bisa masuk diberikan toleransi dan yang memang tidak bisa lagi memberikan toleransi. Karena jangan sampai nanti misalnya saling membuat misalnya keyakinan keras, namun itu tidak sesuai dengan asuhan dari grup penggerak. Mungkin saja. Diskusikan. Saya Tuan Guru ya. Baik, terima kasih kepada ibu guru-guru hebat serta guru alon yang luar biasa. Tentunya dengan segala kerendahan hati mungkin akan menjawab dan bisa berbagi tanggapan ya. Mungkin apa yang saya jawab dan nanti ada tanggapan dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain ya. Baik, berkenaan dengan pertanyaan dari Ibu Zuhairia, keterkaitan antara materi filosofi dengan peran kita atau peran sebagai calon guru penggerak itu contoh konkretnya seperti apa? Pertanyaan dari Ibu Zuhai. Kemudian dari Pak Sanda, sebagai wali kelas ya, perihal tentang keyakinan kelas ya, ada tidak pelanggaran yang bisa diberi toleransi dan yang tidak bisa ditoleransi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata dari pertanyaan Bu Zuhai dan Pak Sanda ini terkait juga Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi contoh konkret dari filosofi, kemudian nilai dan peran. Nah, ini ya, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, murid ibarat benih. Guru sebagai petani hanya bisa menutur dan merawatnya. Nah ini kalau berangkat dari filosofi, ya, filosofi berarti dari pemikiran Bapak Ibu. Ya, pemikiran yang konkret, contohnya adalah di kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti dijawab. Ternyata sudah dijawab oleh Pak Sandra ya. Nih, nilai dan peran guru penggerak. Pada visinya yaitu mencetak generasi unggul cerdas berkarakter. Jadi contoh konkret Ibu ya dari peran guru penggerak adalah melakukan namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelas adalah, sebentar ke slide yang ini. Nah ini sifatnya, sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Sandra tadi ya. Sifat dari pembentukan keyakinan kelas yaitu satu, abstrak, kedua berupa pernyataan universal, ketiga bentuknya positif, yang keempat mudah diingat, kelima sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan, keenam semua warga mengikuti partisipasi dalam buatan keyakinan kelas, ketujuh meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini filosofi konkret contoh kita sebagai guru penggerak dan saya sudah melakukannya di dalam proses pembelajaran. Ya, berkenaan tadi yang Bapak tanyakan, apakah ada yang bisa ditoleransi atau ada yang tidak bisa ditoleransi? Ada di poin ke-7. Poin ke-7 adalah kita bersedia selaku wali kelas meninjau kembali keyakinan atau kesepakatan kelas dari waktu ke waktu. Kalau memang keyakinan kelas ini tidak matching, tidak pas kita diterapkan dalam kelas, maka dicabut, kemudian ditempel kesepakatan yang baru. Contoh konkret yang selanjutnya, di dalam komunitas rekan sejawat kita melakukan namanya rapat, ya Bapak Ibu. Di awal pembelajaran atau pembagian tugas, kita melakukan rapat pembagian tugas. Nah,
Di dalam rapat itu kita apa? Goalnya menemukan kesepakatan di antara rekan sejawat. Ya. Jadi setelah rapat kan mesti dicatat poin-poin apa saja. Dan di situ menjadi kesepakatan buah daripada keputusan yang kita ambil dan kita sepakati. Kemudian secara berjangka, contohnya Ibu kurikulum kemarin merubah jadwal piket, nah, tentunya dengan kolaborasi, ya. Tentunya pasti Ibu Pati memiliki alasan kuat kenapa saya dirubah dari tadinya Kamis, padahal kesepakatan kelasnya kita ambil biasa gitu ya, diundi. Kita sepakat, kita jalani itu bersama. Tetapi ternyata yang menjawab tadi Pak Sanda, seiring berjalannya waktu, dilihatlah kalau di hari Senin, di hari Kamis, Pak Michael lebih cocok menjadi pemimpin pembelajaran praktik anak-anak di sekolah kita. Nah, jadi Ibu Kepala sudah menjadi posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer tanpa disadari dan tanpa kita sadar, ya. Nah, posisi kontrol tadi dari yang penghukum, dari membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, jadi tugas Ibu Wakakurikulum sudah tepat karena sudah sesuai dengan kesepakatan kita menjalani itu semua. Hasil rapat final deal diketok palu, tetapi berjalan dengan seiringnya waktu keyakinan kelas itu kita harus bersedia direfleksi misalnya. Supaya Pak Michael tidak keteteran di hari Senin, bagaimana? Oh ternyata Ibu pimpinan melihat lebih baik sebetulnya cocoknya di hari Kamis sesuai dengan praktiknya. Maka Ibu berkolaborasi, berkomunikasi, dan sehingga tidak ada keberatan. Kecuali ada yang berkeberatan, pasti di situ ada namanya ketidaknyaman. Tapi kalau sudah bersedia, maka seperti sekarang semuanya demi bagaimana kita bisa berjalan bersama untuk anak-anak lebih terkontrol. Itu tujuannya seperti itu. Begitu Bapak Ibu ya. Mungkin itu pertanyaan yang dijawab oleh saya selaku pemateri tadi yang ada di dalam keyakinan kelas. Jadi contoh konkretnya kita buat kesepakatan kelas, dan saya lihat Bu Nunung sebagai wali kelas, saya belum melakukan sosialisasi, tapi mungkin dia tahu dari teman dan lain sebagainya. Wali kelas 12 BIM, saya kaget ketika datang, saya baru belajar loh. Saya juga baru ini, tapi ternyata di dalam kelasnya sudah ada kesepakatan kelas. Nah, bisa jadi Bu Nunung ada rekan sejawatnya sebelum di SMK yang mengetahui, sebagai wali kelas yang pertama harus dibuat dalam kesepakatan kelas. Ada konsekuensi, ya. Jadi bagaimana anak-anak itu, ingat kesepakatannya apa tuh? Tidak boleh makan di dalam kelas, dilarang makan kelas. Kalau mau berbicara jangan menghargai pendapat orang lain, dilarang mau perundungan. Kamu tuh, kalau bapak biasanya anak-anak kan nama bapaknya, nama ibunya dipanggil. Bu Nunung cuma, iya, ingat dilihat, itu ada kesepakatan kelas. Misalnya contoh seperti itu. Dan itu saya temukan baru di kelas 12B. Artinya apa? Ternyata saya sebagai CGP juga belajar dari Bu Nunung selaku mungkin ya banyak sekali rekan sejawatnya di Samarinda sana, bertemu dengan orang-orang yang hebat-hebat juga. Dan ketika saya datang duduk di situ, saya tersadar, ternyata saya masih belajar dari rekan-rekan yang lain gitu. Dan ketika sudah ada yang seperti itu, dan harapan saya wali kelas langsung juga memberikan seperti itu, ya. Bagaimana Pak? Susah anak-anak dikasih tahu. Kita ngomong ini enggak, kalau nggak ditekan nanti dia nggak anu. Nah, udah kembali ke filosofi Dermawatara, maunya pemerintah seperti itu. Yaitu sebagai petani kita menuntut dan merawat, bukan membentuk. Kalau membentuk, pertanyaan kemarin dari CGP SMK 2 Sangatta Utara, pertanyaan ini Pak Agus sebagai kesiswaan, Pak Abdul, Pak, gimana anak-anak tidak boleh dihukum, sedangkan kami basisnya semi militer. Kami anak-anak kami semi militer diajar oleh Angkatan Laut. Bagaimana kami tidak boleh ada hukuman, sedangkan hari-hari ya harus push up Pak? Wah, gitu. Dijawab sama fasilitator, elaborasi.
Dijawabnya seperti ini. Bapak Ibu sekarang pakai kurikulum apa? Dulunya kurikulum 13. Kurikulum 13 itu apa? Tentang marwahnya itu tentang apa? Dalemannya tentang apa? Karakter. Sukses nggak kurikulum 13 kalau setiap anak murid, setiap ada gurunya hormat? Itu karakter gitu. Karakter Pak. Anak-anaknya tertib. Pasti kalau militer tertib kan. Kita ngomong A, gurunya ngomong A, dihargai A semua. Diam semua. Parade semua. Itu termasuk dalam. Ada semua di dalam profil pelajar Pancasila. Berarti SMK 2 Sanata Utara menjalankan kurikulum 13 yang berbasis karakter berhasil 100 sukses. Seperti itu kalau saya cerita saya. Jadi melangkah ke kurikulum merdeka gampang Pak, gak usah bingung. Karena apa? Bapak sudah berhasil membentuk, mencetak pribadi anak-anak yang berkarakter. Pertanyaan selanjutnya, Pak, sekolah saya sekolah kecil di desa, fasilitasnya begini, gini-gini, anak-anaknya susah diatur. Wah, masih pakai kurikulum apa? 13 karakter kan? Ya, berarti sekolah yang tadi yang semi militer berhasil, yang di sini masih proses. Proses ini perlu waktu enggak? Sangat perlu waktu. Tidak bisa dibanding-bandingkan yang sekolah semi militer dengan sekolah yang modelnya misalnya pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Nah itu ada SMA susah Pak gini-gini ya, karena ada basic karakter tersebut. Jadi apakah rapor untuk pendidikan Indonesia merah? Enggak, kalau karakternya baik. Kalau karakternya unik, ya ditingkatkan. Enggak ada itu namanya setelah rapornya merah sekolah itu dibubarkan. Enggak ada seperti itu kata fasilitator saya. Jadi merah, gimana caranya kita untuk meningkatkan supaya menjadi baik? Ya, dan seumur umur tidak ada namanya ketika ada merah kemudian dibubarkan, tidak ada. Seperti itu yang pesan daripada fasilitator yang saya ingat Bapak Ibu. Jadi memang kita di sini masih proses belajar Bapak Ibu ya, untuk menjadi seorang pribadi yang memiliki karakter terpanggil, tergerak, bergerak dan menggerakkan komunitas praktisi. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bapak Ibu yang luar biasa hebat. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu lainnya untuk menyampaikan statement kira-kira apa yang bisa dibagikan. Saya itu mau bertanya tentang, ada tadi kan materi tentang menumbuhkan jiwa terpanggil, ya Pak ya. Nah, anak itu jadi nggak usah disuruh dia itu kalau sudah ada bel berkumpul itu langsung cepat-cepat berkumpul. Jadi nggak usah perlu kita 1, 2 atau kadang kan anak malas gitu. Ternyata pas saya cek dan lihat di situ ternyata tergantung pada keyakinan kelas sendiri. Seharusnya wali kelas yang sangat berperan. Kalau menurut saya seperti itu. Tadi sempat saya mau nanya bagaimana menumbuhkan jiwa terpanggil itu. Jadi guru piket atau guru-guru yang lain itu tidak usah lagi menyuruh anak itu di lapangan itu, nah 1, 2 seperti itu, nggak perlu lagi. Terkadang kan anak malas, tapi ternyata seharusnya di sini apalagi kembali lagi ke wali kelasnya Pak ya, untuk ada keyakinan tadi, kesepakatan ya, itu tadi. Tadi sempat mau nanya, tapi ternyata pas baca-baca terus yang dijelaskan Pak Remi tadi ternyata itu sudah. Jadi mohon kesediaannya atau peran serta wali kelas ya tentunya membuat yang namanya keyakinan kelas tadi, betul ya Pak ya? Nanti Bapak bisa menambahkan. Dipaparkan tadi yang disampaikan oleh fasilitator kita, bahwasanya semua yang akan kita lakukan ini berorientasi kepada siswa dan mengutamakan bahwasanya kesadaran diri dari siswa tersebut yang tumbuh. Jadi kita tidak seujug-ujug melakukan punishment ataupun hukuman, tetapi bagaimana memang atas dasar kesadaran diri sendiri dari siswa tersebut. Contoh-contohnya tadi sudah disampaikan. Contohnya kalau misalnya ada sampah yang berserakan di dalam kelas, jadi bukan karena siswa yang mau dihukum baru sampahnya dikutip. Contohnya itu adalah contoh-contoh kecil yang sebenarnya bisa dimotori
Kalau misalnya dalam lingkup yang paling kecil di kelas, maka wali kelas bisa memberikan arahan. Dan itu mungkin seperti kesepakatan yang disampaikan tadi, langsung nyata, ada konkret yang mau dicapai oleh siswa itu sendiri, dan siswa itu sendiri yang menjalankan tanpa yang namanya atas dasar desakan ataupun punishment dari Bapak Ibu guru selaku yang memonitor. Jadi kita hanya sebatas memonitor dan siswanya yang mengaplikasikan secara nyata wujud dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan tutur kata, saya pribadi mengucapkan mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih juga atas semangat yang dimiliki Bapak Ibu untuk menghadiri proses pengimbasan dari calon guru penggerak Bapak Randy Cahyo Saputro. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk dia. Terima kasih. Banyak izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah bersedia hadir Bapak Ibu. Mungkin sampai sini saja, dan memang butuh proses panjang kita untuk merubah anak-anak ya Bapak Ibu ya. Karena kita di sini sebagai pembelajar, maka tidak intinya kita untuk terus tetap belajar sampai sepanjang hayat. Itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.